Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Hidayatul Muflihah, NIM 2017-53098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai internet marketing. Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Konsep online marketing informasi ditambah dengan interaktivitas menjadi rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68% di Amerika Serikat, di Eropa 91% dan Asia 90%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Offline marketing, diagramnya seperti pada slide. Pembeli mengentrikan dokumen, penjual menerima dokumen via faksimil. Kemudian mengentrikan ulang dokumen ke aplikasi penjual, lalu faksimil dokumen, kemudian dikirim dokumen asli lewat kurir, dokumen asli diterima. Online marketing, pembeli dan penjual dihubungkan dengan e-commerce gateway. Online marketing, source of income, sumber penghasilan, traffic berasal dari PPS, pay per sale, PPC, pay per click, PPL, pay per lead, jual produk sendiri, pelelangan atau online auction. PPS contohnya Amazon, ClickBank, PPC contohnya dari AdSense, Citika, PPL, Max Bounty, Kopits, jual pelelangan seperti eBay, Flippo, traffic generation, cara promosinya, PPC Ads, pay per click advertising, SEO, search engine optimization, email marketing, mobile advertising, dan social media marketing. Perbandingan keuntungan usaha offline dan online. Tahukah Anda bahwa menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibanding bisnis offline? Pengalamannya, untuk kriteria usaha offline dan usaha online perbandingannya, sewa toko atau sewa website dan hosting. Usaha offline menghabiskan 20-30 juta per tahun atau rata-rata 2,5 juta per bulan. Sementara usaha online 150-300 ribu per tahun, rata-rata 25 ribu per bulan. Biaya listrik dan servis atau biaya internet untuk usaha offline 100 ribu sampai 500 ribu per bulan. Usaha online 200 sampai 400 ribu per bulan plus komputer. Gaji karyawan atau gaji supporting usaha offline 500 ribu sampai 700 ribu orang per bulan. Usaha online tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena bisa dilakukan sendiri untuk pemula. Modal barangnya usaha offline 4 juta per bulan atau relatif, usaha online 0 sampai 200 ribu. Biaya promosi usaha offline 200 sampai 300 ribu per bulan, usaha online 300 sampai 500 ribu per bulan. Total biaya rata-rata maksimal per bulan untuk usaha offline sampai dengan 8 juta per bulan. Untuk usaha online 1 sampai 1,5 juta per bulan. Total biaya rata-rata minimalnya usaha offline
6.467.000, sementara usaha online 525.000 saja per bulan. Pengalaman laba bersih dari usaha offline 1-2 juta per bulan dengan modal 6 juta per bulan. Laba bersih dari usaha online 1-2 juta per bulan dengan modal 500 ribuan. Ini adalah penghasilan online sewaktu memulai. Ada 11 hal yang bisa dibandingkan dari toko online dan toko offline. Yang pertama, lokasi tokonya. Toko online terjun langsung ke pusat keramaian, tempat di mana banyak orang yang mengakses. Contohnya mesin pencarian Google dan media sosial. Toko offline mendekati pusat keramaian di mana orang banyak lalu lalang dan strategis. Contohnya kios di pinggir jalan raya atau pusat perbelanjaan. Jangkauan pasar. Untuk toko online, penjual dapat merangkul pembeli dari manapun lokasinya dan dimanapun calon pembeli berada, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Internet merupakan media yang tak terbatas. Offline, pengunjung yang datang ke toko offline kemungkinan besar berasal dari wilayah atau lokasi yang berdekatan dengan toko offline tersebut. Pemasaran dilakukan hampir tanpa biaya karena media yang digunakan adalah media online. Penjual dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau Pinterest. Selain itu, Google AdWords yang berbayar juga bisa jadi salah satu cara pemasaran. Offline memerlukan biaya terutama untuk biaya percetakan, misalnya spanduk, baliho, brosur, hingga kartu nama si penjual. Selain itu, iklan baris di koran juga kerap jadi sasaran sarana promosi sebuah toko offline. Cari barang. Toko online pembeli cukup mengetik kata kunci dari produk yang dicari di halaman mesin pencari Google atau pada kolom search di sebuah toko online. Untuk offline, pengunjung toko offline harus mendatangi rak berisi produk-produk satu persatu, atau ia bisa mencari produk dengan bantuan karyawan dari toko offline tersebut. Cara beli di online, pembeli cukup menekan tombol beli atau memesan produk yang sudah dilihat di situs toko online melalui SMS ke nomor ponsel penjual. Offline, pengunjung toko offline memilih produk yang hanya tersedia di toko itu, lalu ia membawa produk pilihannya ke kasir untuk dibayar. Cara pembayaran online, pembeli mengirim uang via rekening pribadi ke rekening penjual setelah melakukan pemesanan. Senilai harga jual barang ditambah ongkos kirim. Barang akan dikirim setelah uang diterima penjual. Untuk offline, cara pembayarannya langsung dilakukan di waktu yang sama. Artinya, pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang yang dibeli. Modal awal online, biaya awal yang harus dikeluarkan untuk biaya koneksi internet atau modem, biaya pembuatan website toko online, biaya SEO jika mau. Offline, modal awalnya yang harus dikeluarkan biaya sewa toko selama 6 bulan atau setahun, biaya operasional toko, listrik, keamanan, kebersihan, dan biaya sewa gudang. Jenis produk online yang dijual di toko online tidak terbatas, termasuk jumlah dan variasi dan jenis produk tersebut. Namun, semakin spesifik suatu toko online akan semakin mudah dikunjungi oleh orang. Offline, jenis produk yang dijual di sebuah toko online offline pun dapat bermacam-macam, namun terbatas jumlahnya karena jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah stok produk tersebut. Jumlah produknya, penjual tidak harus memiliki stok barang karena bisa memilih untuk menjadi dropshipper. Selain itu, jumlah produk bisa disesuaikan dengan jumlah pesanan yang ada. Offline, penjual sebaiknya menyimpan stok produknya dalam jumlah yang sudah diukur dengan melihat pola pembelian dari konsumen. Jumlah toko
Online, penjual bisa membuka toko dengan jumlah yang banyak lewat marketplace atau situs jual beli online yang rata-rata menyediakan akun secara gratis. Penjual tinggal mendaftarkan email, mengisi data-data, lalu mengunggah foto produk dan deskripsi produknya saja. Offline, penjual membuka cabang di wilayah yang berbeda untuk menjangkau konsumen yang ada di wilayah tersebut. Setiap membuka cabang, ada biaya lagi yang harus dikeluarkan seperti biaya sewa kios atau lahan. Tenaga dan waktu. Online, tenaga yang dibutuhkan 1 orang. Waktu yang dibutuhkan setiap hari secara full-time maupun part-time, bisa sambil bekerja atau mengurus anak. Offline, tenaga yang dibutuhkan lebih dari 1 orang untuk kasir, SPG, manajer toko, dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan sebaiknya full-time dengan komitmen besar. Apakah toko online selalu berlawanan dengan toko offline? Hasil riset Nielsen online, 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Mereka yang membeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya ketimbang di toko tempat mereka membeli produknya. Perbandingannya, 52% meriset terlebih dahulu di online dibanding 25% yang meriset di toko. Yang 52% itu datang ke toko sudah dengan bekal informasi yang memadai sehingga tahu apa yang akan mereka beli. Kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko online lain yang menyediakan informasi yang lebih lengkap. Dan calon konsumen itu akan membeli langsung di toko online tersebut atau langsung ke toko offline-nya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat toko online? Cukup hanya dengan 15 menit. Mendaftar sebagai member 5 menit, membuat toko 5 menit, dan mengunggah produk 5 menit. Media e-marketing adalah menerapkan internet dan teknologi digital lainnya, web, email, nirkabel, e-TV, database, untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan, dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan, pelayanan, dan kepuasan. Bisnis dan e-commerce. Distinksi antara membeli dan menjual melalui e-commerce. Seperti pada gambar, relasi antara e-commerce dan e-bisnis. E-commerce mempunyai beberapa derajat dengan e-bisnis. E-commerce ekuivalen dengan bisnis. Electronic commerce adalah subset dari electronic business. Internet marketing konten. Ada seperti pada gambar bisnis consumer, B2G, B2G, B2B, C2B. Internet aplikasinya market development, diversification, market penetration, product development. Contohnya seperti pada gambar, efisiensi biayanya meningkatkan kecepatan pengiriman, mengurangi biaya penjualan, mengurangi biaya operasi, competitiveness driver, permintaan pelanggan, jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, hindari kehilangan pangsa pasar, exploit pasar baru. Contohnya rs.www.com. Teknologi addressing-nya, linknya seperti pada layar. Bagaimana cara bekerja client server? Bagaimana cara
bekerja halaman HTML, internet, dengan internet, intranet, dan ekstranet, interaksi dan pengetahuan dari perusahaan ke customer, individualisasi, hubungan integrasi. Dengan toko online, saya mendapat pelanggan yang sebelumnya belum tentu bisa saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko. Tanpa toko online, belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke toko offline. Belum tentu saya mendapatkan pelanggan yang loyal dari luar kota yang bahkan tak pernah saya temui sama sekali. Jadi sinergi toko online dan offline benar-benar pas untuk usaha saya. Handi limit dada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.